Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala limpahan nikmat dan karunia Allah, pada malam ini kita kembali dapat melaksanakan Qiyamul Lail Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih rahimakumullah. Malam yang keempat Ramadan. Iko subhanahu di hari hujan kau, maka jemaah sebanyak iko. Ya Pak, kalau ndak hujan, cendiko jua. Kalau ndak hujan penuh ya, alhamdulillah. Tando di simpang pawo, godang puriko masaji lah penuh. Ambo yakin penuh je semua kau, cuman kau di hari hujan, maka dimaklumi. Tapi sebagian sampai juga masaji walaupun hujan lagi. Ya, buktinya sampai juga ke masjid walaupun hari hujan, atau nan sampai ke masjid kau tidak basah di hujan, basah aja kan. Tapi alhamdulillah tetap kita sampai ke masjid. Baik, di malam yang keempat ini kita kembali mengulang materi-materi Ramadan yang sudah sering kita sampaikan, bahwa salah satu keunggulan Ramadan yang mungkin menjadi idaman kita semua, bahwa di bulan Ramadan ini Allah bukakan seluas-luasnya pintu surga. Ada yang tidak nak masuk, sodo awak nak masuk Pak. Kira-kira modal awak untuk ke surga sampai di mana bau? Itu pertanyaan. Keinginan godang kau, keinginan nak masuk surga wajar. Siapa lah nan tolok menahan azab neraka do Pak? Ndak ada nan tolok do. Jadi keinginan kita ingin masuk surga. Maka di bulan Ramadan terbuka peluang sesuai dengan janji Rasulullah dalam hadisnya. Futihat abwabul jinan. Dibuka seluas-luasnya pintu surga itu. Surga itu 8 tingkatan. Yang paling tinggi tingkatan surga itu namanya Jannatul Firdaus. Allah buat ya, surga Firdaus itu dari emas. Salawe apa surga do? Wa jannatun arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Kini kau awak di mana kah? Di bumi. Ala selesai menjelajahi bumi ke sodo. Alhamdulillah. Mana jauh apa? Apa? Orang awak lah sampai ke Malaysia berkuah-kuah cito tiba siko Pak. Maknya. Malaysia bo. Ya. Malaysia dengan Indonesia, apalagi awak di Riau kah? Kalau tengok di peta sangat berdekatan. Ya, apalagi kalau lah sampai ke Eropa kan, mungkin cito kan tak tahu nggak boleh kan. Bapa lah we bodohnya dunia doh nan wak jalani, laponek dah. Jangan kan nan buya sabui dah le buya. Sedangkan Kabupaten Kampar kerja lu tak jalan aja sodole. Kabupaten Kampar. Ala pona ka bagian salo na mo do kay lipik kain ka teton. Mano tompe de uyanya Kampar bodo. Ala pona sampai ke Bandur Picak tan tinggal di Kampar Koto Kampar Hulu. Mano do uyanya itu Kampar bodo Pak. Sementara Allah sebut dalam Al-Qur'an surga itu seluas langit dan bumi. Langit itu kalau ada ngau dari sejarah, cito dari astronot yang lah sampai ke situ, sampai ke angkasa luar, itu pun mana-mana nyawa wallahu alam. Belum seberapa mereka jelajahi luar angkasa itu pun awak landak tadongan dekkan kagumnya
ciptaan Allah itu. Sementara surga kata Allah seluas yang dua tu. Arduhas samawati wal ard. Salawenan dua tu dibuat lo dari ome. Ama-ama apa ome rumah banyak apanya? Alah terlompok sebelah dinding dah. Iko salawe langit dan bumi dari ome tu. Nah, jangan bangga-bangga bono oleh ome nan 2 kilo tu. Lalu ya ayo dah tu lah. Dilompok ke dinding lu ya ayo terlompok sepeju dari dinding tu lah. Iko seluas langit dan bumi itu diciptakan dari emas. Masya Allah. Surga Firdaus itu yang paling tinggi. Tempatnya para syuhada, para solihin, para nabi, orang-orang soleh. Yang paling di bawah, ya, namanya Jannatul Khuldi. Awak kalau dapat ke surga tu, biar dia terasa jadi jula. Ya Pak, kan tak banyak pilihan tu. Masuk Jannatul Ma'wal ya umumnya. Darussalam, Jannatul Adnin, harus ke Firdaus juga. Harus ke surga Firdaus juga. Kok dapat tentu iya. Apakah kita terhalang untuk ke situ? Dengan ridha Allah, insya Allah tidak. Maka Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran, kalau kalian nak menengok ahli surga tu, alah, di dunia kini kah? Siapa yang akan masuk ke surga tu? Alah, ada orang di dunia kah? Jangan ada dalam masjid kah? Lah yakin soalnya Pak. Ondek buya. Lah gak adanya. Jangan ada dalam masjid kah? Sebab surga itu tinggal menempati. Yang akan menempati surga tu, yang ada di dunia kini kah? Ya, yang ada di dunia. Makanya amalan-amalan ahli surga itu Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran. Ya, Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran. Maka nanti kita gabungkan beberapa ayat sebagai amalan-amalan ahli surga. Pertama, wak tengok dulu surat yang ketiga dalam Al-Quran. Surat Ali Imran. Ya, beberapa ayat sampai ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 surat Ali Imran itu Allah sebutkan ada 5 amalan ahli surga. Kalau nan 5 kau lewat buat, insya Allah awak sudah melakukan amalan ahli surga. Tinggal berdoa aja lah. Mudah-mudahan berdampung surga tu. Di apa? Di dunia lawak buat amalan ahli surga itu. Ayat sebelumnya Allah menggambarkan keindahan dunia. Apa kata Allah? Zuyyina linnas hubbus syahawatu minan nisa. Itu kan di dunia saudara. Kecenderungan nawo istri cantik. Ya, itu kecenderungan di dunia. Kebahagiaan di dunia. Nawo me perak yang banyak. Nawo buah-buahan. Ya, nawo kebun yang lawe. Allah gambarkan keindahan dunia itu pada ayat yang ke-14 surat Ali Imran. Ya, digambarkan dek Tuhan dulu. Nan menyelego aja awak mendongau. Bisa Pak pahami donya Pak. Di dunia kok kalau kebun lawe nyelego ndak? Tentu nyelego. Nah, Assalamualaikum bertanya, kalau orang mancak nyelego ndak? Tentu nyelego. Sedang tak ancaknya lego juga, apalagi ancak. Karena Allah sebut dalam Al-Quran seperti itu. Zuyyina linnas hubbus syahawatu minan nisa. Jadi ambo bukan ingin berkata-kata dalam masjid, tidak. Karena Al-Quran menyebut seperti itu. Assalamualaikum ada zahabi wal fiddah dalam ayat itu. Kalau wame banyaknya lego enggak? Zahabi itu emas artinya. Fiddah itu perak. Sabu ide Tuhan dan memberi awak menyelego aja mendongau sodo. Itu semuanya ada di dunia. Ya Pak, ada di dunia saudara Pak. Bahkan bisa orang sekaligus menikmati itu. Ada enggak orang bisa sekaligus menikmati itu? Kebun lawe, ome banyak. Ya, istrinya cantik. Ada enggak orang sekaligus dapat menikmati itu? Ada di dunia kok.
Tapi pada ayat yang ke-16-nya, ya, apa kata Allah? Yang ke-15, maaf. Apa kata Allah? Maukah kalian aku tunjukkan? Ya, sudah digambarkan dek Tuhan, condiko keindahan dunia doa. Ayat yang keempat boleh, maka di ayat yang kelima boleh, kul a'unabbi'ukum. Lai kalian nomo dan tunjuknya Tuhan yang lebih dari itu semua. Lebih apa dan kalian sonangi di dunia dulu nya Tuhan. Lai omo dan tunjuk. Maka lanjutan ayat itulah sifat-sifat ahli surga yang nanti insya Allah mereka berada di surga. Kalau sudah masuk ke surga itu, apa kata dalam Al-Quran? Yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah mereka itu berseri-seri. Ya, wujuhun yauma izin nadirah. Dia apa wajahnya bercahaya? Dia apa wajahnya berseri-seri? Ila rabbiha nazirah. Surah Al-Qiyamah. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Karena bisa langsung menengok Tuhannya. Masya Allah. Jadi kebahagiaan orang berpuasa kata Nabi ada dua macam. Ya, apa kebahagiaan yang pertama? Di saat mereka berbuka. Iya nyelego buka jaganya. Ndak hebat tu ada apa hari ndak angin dah, ndak tasu awi, ndak tasu apa, tasu loyonya nan hebat buka tu ketika awak loyo bono bunyi tanda berbuka. Ndak seketik nyelego tu. Itu nyelego pawi tu. Ya, tapi yang disebut gembira ketika berbuka itu apa? Mereka sudah menyelesaikan ibadah selama satu hari. Apalagi ibadah yang diselesaikan itu bagus. Selamat. Nya dolo nyanyi Nabi ya Pak. Ada awak kau nambah puasa nandapik hanya awi jan lita. Kalau itu nandapik kira-kira nyelego buka tu. Jadi hati-hati dengan hadis Nabi ke Pak. Ini Nabi, kebahagiaan orang berpuasa itu pertama ketika mereka berbuka. Tentu ada alasan. Apa yang membuatnya gembira berbuka itu? Deklah selesai puasa, apalagi ibadah puasa itu sempurna dikerjakan. Ambo nak kada mau sampean jule apa yang membatalkan puasa? Itu kajian MDA tu hari lah tu kan. Lah itu kanang lah. Ah, makan dengan sengaja bu ya. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja, soki tu. Mana tentu puasa tua batang kan? Belobio dari makan sahur jam 9 biasa makan lontong. Awak pertama kali puasa Ramadan bu. Sekali disingkok sokok di dapur orang tak boleh rumah tu. Awak seorang janya. Nan minantu pe kalu, nan anak tak di rumah. Awak seorang janya. Kikiro tak lo normal-normal banau lah. Ya. Begitu buka sokok, nampak nasi, nampak sambal, langsung makan. Labi du piring lah sudah lo minum. Alhamdulillah. Balik cucu. Wah, iko pinggan nuwo. Kau nyanyi soso tadi, ya nyai tadi lah bebasu nyanyi cucu. Kau lejo dua malah. Oh nyanyi. Apa uanya? Makan mau sudah makan mau. Tidak mau puasa. Astaghfirullah. Ucapan pertamanya astagfirullah. Yang kedua dua ucapan ada Pak. Pertama astagfirullah, dia apa? Tak lupa. Yang kedua alhamdulillah, dia apa? Dapet soki. Siapa so tawinnya bu ya? Tawin. Itu tenan soki yang bersabu itu. Tentu tambah tahan puasanya 2 kali sahur. Jam 5 cik, jam 9 cik sahur. Tak tahu nyalam buka dek, tentu iya kan. Orang jam subuh menahan leh sampai kau tu buka. Nanti kau jam 9 bau. 2 piring lo tu. Ya, tentu tak tahu nyalam buka orang. Kok tahu nancanda itu namanya soki. Maka Allah tu maha sayang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin mempersulit. Allah ingin mempermudah. Sehingga kalau ada yang batalkan puasa tapi tidak sengaja orang, teruskan puasanya. Ya,
bau kodo batal kalau disengaja. Muntah kalau disengaja. Makan, minum kalau disengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal puasanya. Cen itu Tuhan sayang kawan. Tapi jangan sengaja nyawa. Sebenarnya tontunnya nya. Kalau itu tidak laku doh Pak. Manusia bisa dikicu, tapi Tuhan tontu deh kan. Nah, yang dipakai itu yang betul-betul lupa. Orang lupa kok tidak kau naik hukum. Ya, orang lupa tidak kau naik hukum. Orang pingsan tidak kau naik hukum. Awak dan waras-waras kau tidak kau naik hukum. Makanya kalau lapue so menjalankan hukum kau, bonti jadi orang waras. Paham ya? Ngaji kan tidak perlu hafal dah Pak, perlu paham. Nah namu sampein kan tidak perlu dihafal dah. Ambo sendiri pun tidak hafal namu sampein ke kau. Yang penting apa paham. Kalau lah paham lah ya. Maka apa amalan ahli surga itu? Mereka masih berada di dunia, tapi mereka sudah melakukan amalan-amalan ahli surga. Apa yang pertama kata Allah? As-sabirin. Ayat yang ke-17 Ali Imran. Yang kedua, as-sadiqin. Yang ketiga, al-qanitin. Yang keempat, al-munfiqin. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Adonan limoka, itulah amalan ahli surga yang mereka masih berada di dunia. Apa yang pertama? As-sabirin. Iko la kodok menangau, apalagi bulan puasa kok. Iko kok ndak ada sabar la qalu kok. Ya, la condo ungge dalam sangkau juga kalau mampu ampak nak qalu. Iko dia ada sabar ti kok. Makanya la sudah la salat seboleh rakaat di luar isya, tambah lo tausiah yang tak jauh lebih lo kan saudara. Alhamdulillah masih sabar. Kalau mau tengok wajah-wajah awak kok wajah-wajah sabar sudah kok. Insyaallah ya. Nah, kalau mau ceramah sampai jam 10. Buya kau diambung wak dulu deh nya. Sudah itu bokor diontang lah kan. Nah, wajah-wajah sabar kau dia apa? Sebab persiapan sebelum Ramadan potong iman sudah diperkuat. Jadi walaupun ceramahnya long jam 10, insyaallah qalu. Yang pertama sabar. Amalan ahli surga itu yang pertama sabar. Maka di bulan Ramadan salah satu nama Ramadan itu apa? Syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Awak ditempa, awak diasuh. Untuk apa? Menjadi insan-insan yang penyabar. Melalui apa? Banyak. Melalui ibadah kita diuji, melalui materi kita diuji. Kan ya Pak ya? Melalui ibadah mana? Yang siang hari, asyam. Melalui puasa diuji kesabaran awak. Kalau ada orang puasa cenderung ayam anak ketek, berarti sempong lah puasa. Tentu ayam anak keteknya. Pantang tersinggung ketek, melapu. Itu ayam anak ketek tu. Kan tak ada mak-mak macam itu dah. Padahal mak-mak kau kerja belum, biar belum puasa kau pada bulan lain. Jam 2 lah berkecotak di dapur nya. Kalau tak ada sabar, itu bahaya tu. Ya. Apalagi kalau sempat puasa lah dibuat kambing hitam. Tak tentu orang puasa kau. Lah kau nak puasa. Ya. Maka dengan kesabaran awak, siang hari kita diuji. Esok lo kena ayo tambah lah ujian lah. Baju ayo sepasang nyawan anu 3. Sodio. Dapat sepasangnya itu pun kredit lah tu. Sabar tak? Itu ukuran dunia boleh Pak. Kini bertanya awak secara jujur. Miskin-miskin orang awak perlu nak beli baju baru kan ayo. Itu tradisi awak tu kan. Tradisi awak. Sejak nenek moyang dulu macam itulah. Maka menangilah pagi ayo kalau nak dapat membeli baju baru anak. Baju baru awak menangi. Dan ditangi kau tak bisa membeli baju baru. Tapi kalau salat tarawih tak penuh, ada nangis.
Opo selama terawih 3 kali nampak matang hidung ke masjidnya. Lah mak ju ayo saudaranya. Golak je nya. Takabiu nak lakai tak sangit tu. Terawih 3 kali selama sebulan tu nya. Ndak lain nangi tu Pak. Tapi kalau baju ayo ndak apa emboli, ibu hati. Ya, ibu hati. Di siko macam itu je nya. Hah? Ndak jauh beza dah kan. Macam itu je. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua apa? As-sadiqin. Ciri amalan ahli surga yang kedua itu mereka benar, jujur. Contoh apa ju ndak jujur awak selama bulan puasa kau lah. Maka kok bisalah jujur selama puasa kau, bisa awak terapkan seboleh bulan ke depan Pak, insya Allah aman. Orang maliong ndak ada leh. Apa cini itu lah Bu ya? Apa hubungan puasa dengan orang maliong? Wak uji Pak, siang hari dalam kulkas tu apa isi tu? Banyak kan? Ketika ongkungan awak awi, ada sirup dalam. Siapa punya sirup tu? Awak. Ketika pawi lita nak dimasak lengkap sodo. Nyawak ko, jadi kotong bulan puasa tambah ketek belanja Pak. Bulan puasa ko bukan tambah ketek piti belanja, tapi 2 kali lipat. Yang seharusnya nyawa tentu tambah ketek, sebab siang tak makan dah. 3 kali hilang makan siang tu. Tapi ternyata selama Ramadan kau piti belanja kan belobio. Ya, pengeluaran tu belobio. Ada nasi, ada bagi kena masak rumah. Ada sodo yang kan awak masak kalau awak amu. Itu awak punya tu, halal. Tapi lewat amu makan siang hari tu. Ndak. Ketika awak awi nampak sirup dalam kulkas, dibuka kulkas, mak ndak timan saudara, tapi tetap awak tahan. Ndak awak mau ambil orang. Padahal itu awak yang punya. Apa jawabannya? Dia apa bisa macam itu? Dia awak jujur. Jujur kita takut kepada Allah. Kalau takut ke orang ndak payah tu Pak. Pergi ke Sungai Hijau tu nyolem, ya kan? Kan berhasil yinya awak tu. Sampai minum. Awak sedang nyolem siapa? Nampak? Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena kita jujur, takut Allah pasti melihat. Itu. Makanya mau sampaikan, kalau sempatlah nilai Ramadan kau, yang jujur sendiko kau, bisa awak bos boleh bulan ke depan, lekan ada orang maliong lah. Orang maliong punya siapa ambil dah? Punya orang. Dalam puasa jangan punya orang, punya awak sendiri pun awak mau ambil, apalagi punya orang. Itu pemahamannya. Maka awak berharap nilai Ramadan sudah yayo jangan tinggi je dibo untuk seboleh bulan ke depan. Itu boko mantap Ramadan awak. Kalau hanya selama Ramadan kajanya lulus sodo, ambo yakin insyaallah. Tapi tengok sudah Ramadan secanda apa. Itulah sifat amalan ahli surga yang kedua. Yang ketiga, wal qanitin. Mereka yang husuk dalam salat. Ikuti kalau kodok bahas kan. Kalau kodok bahas kah? Balik ke kaji pertama cakap, awak nak masuk ke surga Firdaus, salah satu syaratnya apa? Mereka yang husuk dalam salat. Kini boleh lihat Ali Imran ayat yang ke-18 ini, ke-17 ini, apa kata Allah? Wal qanitin. Mereka yang husuk dalam salatnya. Tapi jangan patah semangat. Ibu ya. Salat tarawih ke hukumnya sunat. Ya Pak, sunat. Tapi disunatkan berjamaah. Ya, disunatkan berjamaah. Maka kalau solat yang sunat itu, ibadah-ibadah yang sunat itu, apakah tidak perlu awak husuk? Sama saudara, walaupun solatnya sunat, dan ketentuannya sama seperti solat wajib. Artinya apa? Baca Fatihah dalam solat sunat tetap wajib. Sama dengan solat zuhur, solat isya, maghrib, subuh. Ya, sama. Dek buya jankan dan saboleh rakaat cakol. Sedangkan solat isya aja ampeknya
pun kalah jo awak. Ya, ampeknya kan solat Isya kalah juga tu Pak. Apalagi nak seboleh. Apalagi kalau tarawih solat dokek-dokek ayo. Ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ambo nyabui ambo sendiri loh. Nyeha yang bisa khusyuk dalam solat tu memang berat. Ya, berat. Dia apa? Nyawa diikuin tawi dek musuh yang ndak bisa ditengok. Kau tempat ya melawan Pak. Kalau sempat sportif, ya sama-sama bisa ditengok, mungkin ada awak nembagak padanya lah. Diikuin dia tumbuk je. Ya, bonciang sikonya nyawa. Ikon ndak nampak dah. Kamano pe awak diikuin dah. Ada jemaah bertanya ibu-ibu, Buya, jadi kalau sempat awak masuk neraka dek gara-gara dirayu dek setan, siapa yang salahnya? Siapa yang salah kak tu Pak? Awak atau setan? Kan diprotes setan masuk dalam neraka. Apa dia cunca dan dulu kau tu di dunia? Kalau sempat setan kau bertanggung jawab sampai ke neraka, mungkin agak aman juga seketek. Ikon ndak tiba di neraka dicibin ada bongang manyanya. Apa mau jo petang? Kau tu di dunia tu ndak tentu dia kojo dan itu tionya. Setan kan ketika minta waktu ke Tuhan, ya Allah baik dan duit sampai dunia kiamat. Tanya dek Tuhan, nak mengapuang? Kalau dan baik duitnya lalu kiamat, nak mengaponya ya Tuhan? Secik kojo dan ya Tuhan. Cik kojonya Pak. Apa kojo dan cik tu? Dan nak menjerumuskan anak cucu Adam. Nyedon dam ke Adam kau tak lope tu. Ya, awas Adam bisa selamat. Ya, Adam mungkin bisa bertahan, tapi awas anak cucunya. Sampailah ke awak kini. Maka dendam iblis itu tidak pernah habis sampai dunia kiamat. Jadi kalau sempat awak taunca ada iblis, maka esok digolang wadah. Lajole itu kajodan. Apa mojonya? Ya. Jadi ketika awak solat, iblis tidak akan pernah berhenti. Dia apa buya tidak bisa khusyuk? Jawaban itu tuh Pak. Dek diunca dek setan. Kalau sempat tidak ada setan, insya Allah khusyuk awak solat. Paham ya? Maka tugas awak jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan takut oleh kalau setan bongi dia awak. Ya, kalau setannya lego nengok awak, itu nak perlu awak hati-hati. Tapi kalau bongi dia awak, itu nak kan wajai. Maka orang nala sampai ke masjid, orang lama langkah dari rumah pakai baju, pakai kupiah dengan suara azan, maka setan lah mulai kopi-kopi ngoh. Dia apa? Kalah dan ni. Tapi kalau sedang berduduk-duduk aja depan TV, orang lazan, ni cuma tak tahu aja, golak setan. Dia apa? Alopen je lah dah. Tu konco wak tu. Ya, tak perlu diunca je lah. Nak perlu diunca, nan lah pakai kain sawung, nan lah pakai baju, lah pakai kupiah, lah siap-siap nak pergi ke masjid. Apalagi tiba di rumah mereka, nampaklah Pak dek buka Quran, tambah sakit palo Pak. Oh mak lah sudah tarawih seboleh rakaat, masuk witir, tiba di rumah ngaji jelenya, tambah sakit palo. Nan gola aman nengok amak kau tiba di rumah, ontok aja lah. Ya, bawa nonton, bawa mabin lobio buko cakap, ya, sehingga lah terduduk aja lah, itu nyelego. Maka akan dicai apa yang membuat setan kau tak nyelego. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu amalan ahli surga yang ketiga. Kemudian berikutnya, wal munfiqin, mereka yang suka berinfak. Suka berinfak, bukan pernah berinfak. Kalau nan suko dengan pona jauh bezo. Kalau nan pona sekali semusim. Lah pona nomor. Ya, sekali masuk kotak masjid tak 1.000 sekali itu. Tapi 5 bulan 6 bulan ndak nampak-nampak ala. Itu pona nomor. Tapi kalau nan suko ko 2.000 pitinya. Nak kalau je. Itu nan adonya. Apalagi nawa banyak. Makanya kalau orang yang pernah itu tangannya akan selalu ringan. Itu ciri-cirinya. Bukan berarti boros, tapi inyo ingin mengeluarkan karena dia yakin. Apa yang dia yakini? Pertama, kalau di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala.
Itulah joleh dia awak sodor tu. Bapa berimpak jaga 10.000. Bapa jadi tu. Kalinya lah rumah. Pak, 5.000 jaga. Bapa jadi tu. Yakin dengan itu walaupun tak nyata. Nya yakin ke payah pak? Tentu lah. Yakin tak? Yakin kau tu yang payah mencari. Bukti orang yang yakin dengan yang ragu-ragu, di situ dia cara menengok. Kalau ada orang nan saku bajai bahasa mu macam itu tahu. Ya pak, kalau saku bajai berarti ragu-ragu ente ya tindak. Jangan Nabi piti awak aja ente ya tindak esok. Kalau nan betul-betul yakin, dari mana mereka ragu? Ya, karena keyakinan itu sudah full. Maka nampaklah reaksinya dalam kehidupan awak saya ini. Ambo yakin insyaallah kalau bulan Ramadan kau pengurusnya lego metong peti impak kau. Dia aponya banyak tawi tiap malam sampai 1 juta semalam, bos. Semalam sampai 1 juta. Berapa dia? 2 juta. Oh, enggak sampai dah. Ambo kini ke malam kompek, bo. Pas malam kedua batang di Muhajirin Simpang Pawo, sekali dihitung diumumkan dek protokol impak kita malam ini 1.035.000. Mak kalau semalam 1.035.000, maka pengurus sudah Ramadan kau lah ada rencana kau apa kan dibuat lainnya. Tapi kalau tu kau diibu dan dihitung dek pengurus, tu kau 2.000 dihitung lah setinggi kau nguo dapatlah simin sesak bo. Mudah-mudahan dia awak kau nak macam itu loh. Walaupun tak sampai nya pengurus mak ya, tapi dokek-dokek. Dokek-dokek. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin esok Ramadan impak kita semakin meningkat. Semakin ada kemajuan. Asal jangan sab masajidnya yang ada kemajuan. Ambo khawatir kalau sab jemaah aku ada kemajuan, kini 5 sabnya. Esok kalau lah maju aja lah, tinggal 3 lah. Dokek kena ayo maju je pada itulah. Tinggal sesap lah. Nauzubillah. Ya, pertahankan iman kita ini, kerajinan kita ibadah kita pertahankan. Yang terakhir, ikolah yang mungkin banyak awak lupong. Amalannya ringan, tapi banyak kita lupakan. Apa itu amal ahli surga yang kelima dalam ayat ini? Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang selalu beristighfar di waktu sahur. Kaitkan dengan surat Az-Zariyat. Ya, di sini juga ada kalimat yang hampir sama. Wabil ashar hum yastaghfirun, kata Allah. Dan di waktu sahur mereka itu memohon ampun kepada Allah. Awak jam berapa sahur? Jam 4. Jam 4 lah sahur. Berapa lah mau makan? 1/2 jam. Berarti 4:30 lah siap makan sahur. Menjelang subuh masih ada 40 menit lah. Apa kau jam 40 menit tu? Kau tio kosan nanado salah satu. Ya, salah satu amalan ahli surga itu di penghujung waktu sahur, di penghujung 1/3 malam yang terakhir itu mereka selalu beristighfar kepada Allah. Kenapa? Allah turun ke langit dunia di waktu itu. Ya Pak, Allah turun, Allah menghimbau, wahai makhlukku, wahai hambaku, wahai masyarakat Sopang. Ya, mungkin secara khusus seperti itu. Siapa nan berdoa wa qatuikonya Tuhan akan aku kabulkan. Siapa nan minta ampun wa qatuikonya Tuhan akan aku ampuni. Maka waqatu yang mustajab nan contoh itu tu kan wa intai. Ibu ya? Berarti di bulan Ramadan awak sangat berpeluang besar. Sebab awak tak kenado yang tak jago sahur dah. Bau kau dah disabui sahur kalau di 1/3 akhir malam. Kalau pulang tarawih kau langsung makan di rumah, tu tak sahur nama tu. Dek male jago be kau lah kan. Selesainya lah kalinya. Be kau lalu aja lah tinggal salat subuh aja lah. Mak jam 10 mulai puasa lah sampai maghrib esok. Pahalanya tambah banyak tambah kurang? Tambah kurang. Dan kawan mulai puasa bo jam 5 lewat 10. Ya, baru kau dah mulai puasa, buka sama. Lebih lo pahala kawan nan puasa mulai jam 5 lewat 10. Dan awak jam 10 malam lo mulai puasa. Pilih lah, mana namo. Puasa tak kan ada jemaah awak yang niugi dah.
Pak maka jan sampai awak ndak sahur. Jemaah sekalian rahimakumullah, ambo yakin ikola balobio dari jadwal yang disediakan oleh pengurus. Ambo mohon maaf. Ya, ambo mohon maaf. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, bisa wa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama sekali ambo yang menyampaikan, terima kasih atas segala perhatian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.